La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita beramal, Allah lah yang akan menilai, menerima amal tersebut. Sebaliknya, bila ada di sekitar kita orang-orang yang terus merekayasa kebenaran, dengan berbagai cara mereka menggagalkan kebaikan, tidak perlu panik dan tidak perlu gentar. Karena walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Orang yang terus menghalangi kebaikan, jangan membuat kita berhenti berbuat baik. Saat itu Rasul berdakwah, bagaimana sikap orang-orang kafir yang terus mendiskriminasikan baginda Nabi. Dan ini adalah gambaran perjuangan dakwah Rasul. Nabi tidak berhenti, terus bergerak, terus berdakwah. Tak peduli anjing menggonggong, kafilah berlalu. Konsisten dalam tugas, berjalan tanpa menoleh ke belakang, mundur satu tapak pun. Akhirnya dijawab Allah berjalan waktu. Wa makru ulaika huwa yabur. Justru Abu Jahal lah yang terhina. Justru Abu Lahab dah yang terhina. Justru mereka kaum musyrikin lah yang kena getahnya. Makanya konsep berdakwah dan berjuang bukan hari ini kita berjuang lalu sejam kemudian kita berhasil. Jangan dikira kita ngaji satu hari ini kita datang ke madrasah besok jadi kiai dan ulama. Butuh proses, bukan propos. Butuh usaha, bukan manja-manja. Butuh serius, bukan kajian tafsir akan kuhafal ayat tersebut. Esok lusa berjalan waktu kau akan menjadi hafid surah Fatir. Hari ini Anda tidak rela menyiapkan waktu untuk berpikir, takut cepat tua, takut habis waktu bermain, takut terbebani. Jangan berharap esok lusa Anda menjadi hafid surah Fatir. Hanya orang-orang yang mengingat dan terus komitmen dengan janji terhadap Allah dan mempercayai kemuliaan itu milik Allah dan terus berdakwah, terus menyeru kebaikan dan belajar menjadi orang baik. Orang seperti inilah yang akan Allah antar ke tempat mulia sejati, mulia hakiki. Adapun yang lain-lain itu hanyalah tipuan. Lain tipuan, tipuan. Karena ada sesuatu izah itu ada izah li nafsi, ada izah li ghairi. Ada mulia itu karena memang datnya, ada juga yang mulia karena hal lain. Kalau emas menjadi logam mulia, memang emasnya berharga. Tapi kalau duit, sebetulnya bukan kertasnya yang berharga. Nolna, angkana. Sok ente ngumpulkeun koran 7 truk, pakai ngaborong di torser bak payu mah. Dan bukan karena kertasnya, tapi karena angkana. Tapi emas bukan karena angka, memang emas itu berharga. Makanya dimanapun diamnya emas akan berharga. Emas diam di jari disebut cincin emas diam di pergelangan disebut gelang emas menggantung di leher menjadi
emas pakai anting emas dicowokeun dina tungtung irung emas jadi huntu emas dijieun sapatu mana buktina? Ada nenek-nenek orang tua, dia itu punya gigi palsu di depan 4 biji. Ternyata si gigi ini adalah emas putih 24 karat, yang mana satu gigi itu bernilai 250 juta karena 10 gram lebih. Sahuntu. Satu waktu orang ini pergi ke pengajian dan dia ternyata diberi hidangan. Di antara hidangan itu ada apem dan ada papais. Dia makan papais karena malam, pagi-pagi habis mandi, lagi dangdan ngaca. Kan lamun awe mah sok beri calangap ari ngaca teh gini. Ya. Itu lain tidak. Oh, lamun henteu maaf sugan we kitu. Pas keur kieu ning huntu eueuh. 4 siki nya sahiji di tengah. Huntu ning hari hiji. Mikir di mana ya huntu. Uluh henteu lagrag mah di pengajian. Kira-kira ek nyusul mal jemaah ka pangaosan. Tatanya mau ke panitia. Aya nu mendak huntu cenah ge. Menjadi huntu sekalipun emas ini berharga. Kan ayat cerita ya, sekedap ayat cerita. Ada orang kaya sombong, tangannya ini penuh dengan gelang. Jadi dia datang ke tempat ramai, tempat penjualan barang, dan dia kalau nanya itu sambil digerak-gerakin. Kang, ini berapa Kang? Kerincing. Kang, ini berapa Kang? Ya tadi sasada. Tidak tahu si orang ini, padahal pedagang itu lebih kaya dari dia. Karena yang ada di gelang ini hanya sekitar 20 gram. Padahal penjual gigi depannya 10 biji itu satu bijinya 20 gram. Orang ini terus bertanya, Mang, iya sabaraha Mang? Meuli Mang teu? Ainu iya Mang, sabaraha Mang? Dijawab ku tukang dagang teh 1000. Lila-lila pusing tukang dagang. Begitu dia bertanya dan diketahui ingin memperlihatkan banyaknya emas, maka si orang yang dagang menjawab begitu ditanya, Bang ini berapa? 10.000. Jadi tadi nama tidak. Tadi nama mana sabar ya? 10.000. Mang, sabar ya Mang. 100.000. Nanggus katingali ieu jelema teh teu meuli ieu, hayu wae ucan acung keur nembongkeun gelang, pusing tanu dagang teh. Disangkana meureun manehna wungkul boga emas, cek nu dagang teh aing ge da boga emas teh di dieu 100 gram ya nah huntu wungkul. Makana cara edeng cara pamerna mun nu boga gelang mah gegerakan ge. Begitu terakhir nanya, Mang ya saudara, 100.000. Terus keur beda tahun tu aing emas. Masya Allah. Bila kita cari kemuliaan, tidak ada mulia sejati kecuali hidup ini dalam ridho ilahi Rabbi. 1 juta manusia menyayangi kita,
seluruh makhluk hidup mencintai kita, semua itu tiada berarti bila kita dibenci Allah. Karena begitu kita mati, semua yang mencintai ini tidak peduli. Begitu orang menyayangi satu kampung, kita meninggal, tidak ada satupun yang ikut ke dalam kubur. Dan masa perjalanan itu lebih jauh. Makanya yakinkan, mangkana yuridul izzah, siapapun yang ingin menjadi orang mulia, ingat, palillahil izzatu jami'a. Pergilah menuju Allah, carilah ridho Allah. Karena dengan kita dekat terhadap Allah, kemuliaan sejati itu ada. Bacakan kalimat thayyib, amalkan amal soleh. Jangan banyak berdalih apalagi menentang kebaikan. Karena sehebat apapun kau menentang kebaikan, kau akan terjatuh pada suatu hari. Dan insya Allah di ayat selanjutnya Allah menggambarkan bagaimana konsep dan bagaimana Allah hadirkan untukku dari setiap hitungan jumlah rambutku kebaikan. Jadi kalau di kepala ini ada berapa? Kira-kira ada nggak 1000? Hah? Bulu rambut kita ada 1000 nggak? 2000? 5000? Kira-kira dia gunul, cong dihitung. Ya, dia agak payon. Mbak. Iya sirahna. Cong hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Isi kabel. Tos. Terima kasih Gondol.